pandangan Pater terkait dengan ya definisi atau arti atau makna soal keadilan dan perdamaian itu sendiri. Iya, keadilan dan perdamaian itu dari perspektif Fransiskan itu bahasa yang sering dipakai itu adalah pace e bene. Kata pace itu dari bahasa Latin yang artinya damai. Bene itu diterjemahkan kesejahteraan bersama, tapi sebenarnya bene itu adalah kebaikan. Sama dengan kita sebut bonum comune, kebaikan bersama. Jadi sebenarnya pace e bene itu sebenarnya ucapan yang disampaikan oleh Fransiskus untuk setiap orang bahwa damai untukmu, tetapi juga kita sama-sama mengalami kebaikan bersama. Nah, jadi tidak ada kebaikan untuk satu orang, tapi baik untuk kita semua. Sehingga berbicara tentang damai, kalau orang itu bisa mengalami kesejahteraan, kalau dia sendiri orang itu bisa mengalami damai kalau dia mengalami kesejahteraan batinnya. Batinnya itu terpenuhi kebutuhan kerinduannya untuk mengalami damai itu akan terpenuhi kalau dia mengalami kesejahteraan dalam hidup atau kebaikan itu dalam hidupnya. Jadi kita berbicara tentang kebaikan, damai itu semua orang merindukan damai. Tidak ada orang di dunia ini mencari yang tidak bahagia atau yang tidak damai. Orang ingin hidup dalam kedamaian. Juga kebaikan, orang tidak akan merindukan sesuatu yang tidak baik, selalu berorientasi pada kebaikan. Mungkin itu saja saya mau memberikan arti mengenai apa artinya damai dan keadilan. Damai dan keadilan itu menjadi dua kata yang amat vital untuk Fransiskus karena menjadi hak dari setiap orang. Orang berhak untuk mengalami kebahagiaan yang disebut dengan damai dan juga sejahtera. Baik, Pater. Kalau soal apa yang dikatakan tadi, Pater, menurut Fransiskus tadi soal pace Pace e bene. Kalau terkait dengan Pater lihat Tom punya situasi, entah itu sosial politik atau sosial ekonomi, budaya, atau yang Pater alami di tanah Papua ini, bagaimana soal suasana kedamaian dan atau keadilan atau kebaikan bersama tadi terkait dengan situasi di Papua sini, Pater? Iya, saya hanya mau ingin lihat dalam konteks hampir semua lini ya, itu orang berbicara tentang kesejahteraan. Kesejahteraan kita tidak bisa lihat mengenai pemenuhan unsur materi, makan, minum, atau infrastruktur itu terpenuhi. Tetapi apakah yang menjadi hak orang itu, masing-masing pribadi itu terpenuhi semua? Hak untuk hidup dalam lingkungan sosial, merasa diri sebagai bagian dari komunitas itu. Apalagi berada di Papua ini berarti komunitas Papua sendiri itu sebenarnya sebelum yang lain masuk itu mereka sendiri juga sudah ada di dalam wilayah ini. Sehingga bagi saya itu poin yang paling penting itu adalah bagaimana kita semua ini yang ada dalam lingkungan ini menghargai hak-hak dasar masing-masing orang. Itu menjadi masalah besar adalah ketika orang masuk lalu mereka menjadikan tempat ini untuk kepentingan mereka sendiri dan kemudian kebaikan hanya untuk orang-orang tertentu. Karena itu Fransiskus mengatakan bahwa setiap saudara yang pergi ke tengah dunia ya, itu mereka harus perlu juga menghargai hak-hak dasar orang. Nah, itu dirumuskan dengan kata-kata bahwa
perlu juga harus sopan, ramah terhadap orang lain, juga tidak menimbulkan pertengkaran dan perselisihan. Pertengkaran dan perselisihan itu muncul karena apa? Ada hak-hak dasar yang kemudian diambil. Nah, situasi lingkungan kita di Papua ini saya pikir ya barangkali mungkin bukan pertama-tama orang teriak mengenai ya kemerdekaan, tapi orang berbicara tentang hak dasar. Ya, hak dasar di mana ada sejumlah orang yang ada di tempat di mana mereka bermukim, lalu sesudah itu mereka akhirnya terpinggirkan. Hak-hak dasar yang seharusnya mereka mendapat pendidikan, tetapi justru tidak mendapat tempat, ataukah juga menyangkut misalnya di pedalaman-pedalaman sekarang ada pemekaran dan lain sebagainya. Bagaimana orang-orang Papua sendiri itu mendapat bagian dalam menjalankan dinamika kehidupan yang ada di tempat ini. Mereka pasti tidak mengabaikan saudara-saudara lain yang datang dari luar, tapi bagaimana porsi ini diberikan tempat untuk mereka, sehingga mereka juga bisa merasa bahwa perlu juga menghargai hak-hak dasar orang. Satu contoh yang saya boleh menjelaskan situasi Papua ini bertolak dari apa yang dikatakan oleh suatu peristiwa yang terjadi yang dibuat oleh Fransiskus. Peristiwa pertama itu adalah peristiwa perjumpaan Fransiskus dengan Sultan. Ya. Itu pertama. Lalu yang kedua itu peristiwa Gubbio antara serigala Gubbio dan penduduk kota Gubbio. Nah, saya memulainya dengan begini. Ketika Fransiskus bertemu dengan Sultan, ketegangan antara Muslim dan Kristen itu sudah cukup kuat, dan itu frame antara satu dengan yang lain itu sudah cukup kuat. Tetapi Fransiskus pergi bertemu dengan mereka meskipun dia diperlakukan secara tidak baik oleh kelompok-kelompok yang lain. Tetapi Fransiskus bagaimana menghargai masing-masing orang, lalu kemudian mereka berjumpa, dia ingin menyampaikan dan dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Kata-kata itu dilontarkan untuk Sultan, dan pada akhirnya Sultan menerima Fransiskus itu, dan kemudian di sana terjadi dialog. Padahal ungkapan yang sederhana saja, dia tidak perlu harus menceritakan membangun sebuah metode bagaimana membangun dialog, tetapi menjumpai orang dan menyentuh apa yang menjadi kebutuhan. Saya ingin saya disapa dengan martabat diri saya, dan saya harus dihargai juga dengan apa yang menjadi nilai dari martabat saya sebagai pribadi. Jadi perjumpaan itu adalah relasi personal, ya. Relasi personal ini penting, suatu dialog dari hati yang tulus. Nah, yang kedua, mungkin singkatnya begitu. Yang kedua itu berbicara peristiwa serigala Gubbio. Nah, kalau kita pikir serigala Gubbio ini dia amat mengganggu kota Asisi karena dia makan penduduk-penduduk di situ. Nah, penduduk-penduduk mereka merasa terganggu, dan kemudian mungkin cerita itu sampai kepada Fransiskus. Ya. Lalu kemudian Fransiskus datang dan coba untuk mendekati serigala Gubbio itu. Dan ketika Fransiskus mendekati serigala Gubbio, apa yang dikatakan oleh serigala Gubbio? Engkau jangan memangsa orang-orang di kota Gubbio ini. Tetapi Fransiskus juga mengatakan kepada orang-orang di kota Gubbio, kamu tolong kasih makan dia. Nah, dua situasi yang penuh dengan konflik ini. Pertama, Fransiskus mengatakan kepada serigala bahwa engkau tidak boleh memangsa mereka, dengan pikiran bahwa orang Asisi bisa memberikan makan kepada dia. Ada alasan di balik itu. Pertama, hutan tempat berlindung untuk serigala itu sudah dirusak semua. Lalu kemudian dia untuk cari makan juga tempat sudah tidak ada hutan untuk bisa mendapatkan makanan. Setiap makhluk hidup itu diciptakan Tuhan dengan insting untuk mempertahankan hidup. Jadi bukan karena serigala itu makan manusia itu, tetapi karena kondisi keadaan realnya itu tidak
tidak memungkinkan dia untuk bertahan hidup, sehingga dia ketemu batu, ke mau kayu, ke mau binatang, ke manusia, ke lipat semua. Ya. Karena perjuangan dia untuk mempertahankan hidup. Nah, karena itu Fransiskus katakan bahwa tolong hargai dia juga. Kamu jangan hanya menembang untuk mengeksploitasi ini, untuk dulu juga serigala diburu juga kulitnya untuk wool dan lain sebagainya. Nah, mungkin tolong hargai dia, memberikan ruang hidup untuk dia. Kalau tidak dia terjepit, ya dia harus mempertahankan hidup. Itu kita tidak membenarkan tindakan itu, tetapi bahwa setiap makhluk hidup berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Nah, sesudah dia menasihati bahwa itu ada kelemahan, ada kesalahan dari kita, pihak kita, yang menyebabkan serigala ini seperti ini. Kalau dia kenyang kan tidak mungkin dia akan teriak. Kalau tempat berlindungnya ada kan dia tidak perlu harus masuk kota. Jadi dia punya hak, itu dia dapat. Tetapi kepada serigala Gubbio juga dia katakan bahwa kalau orang sudah kasih makan kau, sudah berbuat baik kepada kau, kau tidak boleh menyerang lagi. Mungkin saya baca kenapa Fransiskus katakan kepada saudara-saudara di dalam anggaran dasar dengan bula ini supaya bisa didengar. Nah, aku pun menganjurkan, menasihati dan mengajak saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, agar sewaktu berpergian di dunia, janganlah mereka berselisih, bertengkar mulut, menghakimi orang lain. Tetapi hendaklah mereka itu murah hati, suka damai, tidak berlagak, lemah lembut dan rendah hati, sopan santun dalam berbicara dengan semua orang sebagaimana pantasnya. Kalau hak mereka itu direndahkan, misalnya kita menggunakan istilah-istilah rasis yang itu, mereka merasa bahwa ini tidak sopan, tidak ada santun dalam berbicara, itu akan menyebabkan kesulitan. Yang menjadi masalah di Papua adalah ketika ada hak-hak yang kemudian seharusnya menjadi hak orang lain, tetapi kemudian dikuasai oleh sebagian orang, maka tadi itu damai bersama, kebaikan bersama itu tidak dirasakan sebagai kebaikan bersama. Jadi sekali lagi saya itu tidak terlalu yakin mengenai bahwa saudara-saudara itu mereka ingin merugikan sejumlah orang atau mungkin merugikan di Papua ini dan di Republik ini. Tetapi kalau kita lihat bahwa kalau kita semua, baik aparatur negara, aparatur keamanan, masyarakat, itu mulai memahami bahwa kita semua memiliki hak-hak dasar, maka di situ semua orang bisa mengalami damai dan sejahtera.